halo balik lagi bersama gue Noval di sini sendiri ya hari ini di Muncrat Trot. Bisa kalian sendiri bintang tamu kita malam ini, wow, amazing. Dan kalau kalian coba resapi sedikit, coba fokus dulu ke dia, jangan ke gua aneh. Ya, tolong, ya. Dapat kan feelingnya? Ya, betul sekali. Dia ini bisa dibilang ini sesuai riset gue dulu ya. Sesuai riset gue, lo itu penghibur, performer atau bisa dibilang kayak udah banyak bacot. Dia adalah Diony, seorang DJ. And model juga. Iya. And gue nggak tahu sih ya sebenarnya ini lo melakukan ini tuh for fun atau emang for mungkin lo tampil juga, tapi dia juga pole dancer juga ya. Buat olahraga sih awalnya. Buat olahraga, ya oke. Ya langsung saja perkenalkan, Blang. Halo, gue Diony. Gue kerja sebagai DJ. Udah lu ngomong tadi sih sebenarnya. Ya nggak apa-apa. Iya. Terus. Apa? Udah. Gue umurnya masih 20 tahun. Gak ada yang bahas umur di sini ya, anjing ya. Emang dia sendiri ya yang ngomongin duluan. Oke, sebelumnya Diony gue sambil ngerokok nggak apa-apa ya. Oke. Lo juga nggak apa-apa kalau sambil itu. Jadi gini, riset gue kan tadi lo DJ, terus lo juga foto model ya, sempat foto model tuh entah di event-event otomotif gitu-gitu kan. Ada sih yang lain maksudnya, nggak perlu gue inilah. Nah terus Jangan mulai. iya, pole dancer juga, tapi kayak ternyata itu hanya untuk olahraga ya. Oke, tapi kayaknya alangkah baiknya lo menceritakan sendiri lah ya, journey lo. Kayak awal tuh gimana bisa jadi turun ke DJ, terus ke model, apa kayak awalnya model dulu atau DJ dulu atau sebaliknya gitu. Silakan. Jadi kalau awalnya itu, gue itu model dulu dari zaman masih sekolah. Kelas? Kayaknya start model photoshoot mungkin SMA. Kalau yang sampai kerja di luar ya. Oke. Kalau misalnya kayak SMP masih belum terlalu karena gue melalui masa-masa gue tomboy banget. Oh, lu sempet tomboy? Oh, bondol. Oh iya, biasa aja ya. Terus? Bondolnya cepak. Maksudnya, mau nyanyi lagi, sorry. Iya, cepak beneran? Apanya, rambut gue? Iya, cepak beneran? Iya beneran, kayak cowok. Ada fotonya nggak sih? Ada. Nanti boleh? Boleh. Nggak usah di-share, kita lihat aja boleh. Terus? Terus udah gitu, baru dari situ lama-kelamaan udah nge-model, pas gue udah lulus, sekitar tahun berapa ya? Itu gue nge-DJ. Nggak disebut tahunnya, pinter dia. Oke, berarti dari model langsung nge-DJ? Iya. Emang itu tuh sebelumnya, gini deh, pelan-pelan. Ingat nggak job pertama yang lo ambil pas modeling? Photoshoot? Iya, ingat nggak kapan? Dan gimananya? Tahun berapa gitu? Waduh. Pas lo SMA kan itu berarti? Kalau yang untuk kerja untuk orang lain, model ini, model baju. Online shop. Nah, tapi sebenarnya sebelum itu kayak udah photoshoot yang di luar-luar gitu, yang kayak indoor outdoor kayak gitu. Event-event gitu. Iya, itu udah. Ingat nggak pertama kali banget lo ngambil job, dapet job lah ya, di mana dan gimana? Wah, nggak inget. Pertama kali banget. Kayaknya di studio foto biasa sih. Apa temanya? Gak ada tema, kayak ya casual aja pengen gitu. dia casual aja. Gitu. Gimana, grogi nggak sih? Maksudnya kayak pertama kali kan kayak ini kan profesional gitu dong pasti kan, kayak lo gaya gue harus gimana ya, aduh gue udah cukup belum ya muka gue grogi sih pasti gitu. ya, cuma kayak harus nutupin gitu nggak sih, karena kan ya dia nggak boleh tahu kalau gue grogi gitu loh. Oh iya lo harus rada munafik, gimmick dikit. Iya, munafik. Cuman kayak dari awal itu emang lu pengen jadi model atau kayak emang tiba-tiba ditawarin aja terus lu boleh deh iseng-iseng gitu? Awalnya pengen jadi model. Pengen ya, tapi karena memang gua itu lebih kayak agak-agak laki kan pada saat ya kan ininya dulu lah, perubahannya dulu lah. Iya, gitu kan. Iya, jadi terus tinggi gua juga nggak cukup untuk jadi model catwalk. Oke. Gitu. Jadi ya udah yang gue bisa adalah model photoshoot. Oh, oke. Emang tingginya berapa sih kalau catwalk tuh?
Nggak tahu ya. 180, 70? Mungkin 165 udah bisa kali, gue juga kurang tahu ya. Gue saya 160. Mau dijawab sama dia, tahu lu emang ya, ngetik-ngetik aja lu. Gue baca tuh 18 tadi lu kan. Oke. 186 setinggi siapa? Gila lo, gue pemain basket. Kepo sama timnas anjing. Oke, SMA berarti ya? Terus berarti kayak zaman SMA lo dulu tuh ya, yang kayak lo pulang sekolah langsung photoshoot gitu, apa gimana? Iya. Kayak anak-anak high gitu nggak sih lo dulu? Masuk-masuk gadis-gadis sampul gitu nggak sih? Oh enggak, tapi gue pernah jadi model online shop yang bikini juga dan itu masuk di majalah. Itu pas SMA? Enggak, itu udah lulus. Oh udah lulus. Udah Itu kan untuk profesional kan, maksudnya foto profesional kan, Iya. bukan yang emang maksudnya yang kayak selain kerjaan tuh foto apa sih modelnya? Kayak model sekolah doang apa sih? Enggak sih, cuman yang penting kayak misalnya kayak baju-baju casual. Kalau zaman dulu atau mungkin sampai sekarang masih ya, kayak kita kadang ya model di foto ya udah yang penting kayak ekspresinya bagus, bajunya yang dipakai bagus. Jadi kayak casual gitu misalnya kayak di kafe, dan pada saat dulu kan agak susah. Nggak kayak sekarang tuh semua tempat kita boleh foto. Kalau sekarang, kalau dulu tuh susah banget izinnya, bahkan susah. Gitu-gitunya ya. Gue pernah foto di daerah Pik yang zaman dulu tuh yang rumput-rumput gitu tau Belum nggak? ada reklamasi tuh ya? Wah itu sampai diberhentiin sama petugas gitu, didatengin sama petugasnya, jadi kayak kita harus ngapain pulang. anjing ya? Sorry. Kayak nggak boleh, terus kita harus bayar denda, itu pernah banget. Diomelin lah ya? Ya sama diomelin alias. karena kayak menurut dia kita nggak ada izinnya, tapi kalau sekarang gue lihat kayaknya dimanapun orang bisa foto, dimanapun orang bisa ngonten, itu bagus banget sih. Ya udah berubah lah ya zaman ya. Ya. Oke, bagusnya begitu. Cuman gini, berarti pas lo lulus SMA tuh baru intens modelingnya lah ya? Dapet jobnya juga, Iya. jadi sering gitu ya? Karena kalau sekolah kan agak susah ya jamnya. Gini, kita tuh sering kedatangan bintang tamu yang model juga, maksudnya foto model juga, dan ceritanya tuh beragam, beraneka ragam sekali ya. Oke. Ada yang, maksudnya bukan ada yang sih ya, most of them tuh cerita dari yang baiknya sampai yang mengagetkannya. Mengagetkan tuh luas tuh ya, simpelnya gini. Terkejut. Lo pernah ngambil private session gitu nggak? Oh, pernah kan? tapi nggak pernah yang sampai naked or Iya, yang apa sih, nude ya? nggak Topless pernah. gitu-gitu ya? Lo mentok berarti di bikini? bikini. Bikini Tapi mentok. dan itu kalau gua ngambil fotonya bikini itu gua harus yang di kolam renang. Oh, lo mau yang outdoor gitu? Iya. Nggak pernah mau yang di... Kalau di kamar, misalnya kayak di kamar hotel gitu, biasa gue foto sama yang bener-bener fotografer gue udah kenal. Oh, emang ya FG lo udah kenal banget emang lah udah ya? kenal, terus kayak memang bikin kontennya lagi di situ. Kenapa harusnya sama yang lo udah kenal banget? Kalau gila gue kalau dia apa-apain Nah gimana? itu, apa lo pernah diapa-apain jadi lo trauma? Gak pernah sih, tapi gue menghindari itu. Nggak Tapi pernah. berarti lo belum pernah ada pengalaman itu ya? Jangan sampai sih sebenarnya. Amit-amit sih, jangan sampai. Tapi kayak emang gak aja ya Nggak, sama emang orang yang nggak gak mau. kenal. Nggak Tapi mau. pasti banyak kan yang nawarin. Banyak Banget ya? banyak banget. Dan Dan- kebanyakan kayak gue nggak tahu ya, mungkin memang mereka punya fantasi atau gimana, atau memang pengen gue. Kan sering tuh kayak gue dikasih yang request kayak baju-bajunya tuh yang kayak cosplay. Iya, Cosplaynya nggak cosplay yang ekstrim ya, maksudnya yang kayak baju-baju seksi apa sih? Kau tau nggak sih yang Tahu banget Ya. baju-baju seksi itu. sorry guys ya. Kayak jadi maid Jepang atau iya, yang kayak kimonoan. Terus kayak gitu, cuman kalau gue lihat kan kadang-kadang gue mikirin juga gitu, oh ini fotografer gue nggak kenal siapa, terus kadang-kadang gue buka dulu profilnya. Terus kalau misalnya udah aneh-aneh ya gue sengaja pasang harga tinggi, ya kalau dia sanggup bayar, kalau nggak usah. Udah aneh-aneh ini tuh gimana maksudnya? Aneh-anehnya tuh mengarah ke aneh-aneh tuh perasaan lu tuh kadang kayak bisa tuh kayak gimana sih? kan Karena namanya- banyak iya. ya cerita. Kalau yang ini gimana dari? Kalau kita kan namanya kita kerja udah biasa di bidang itu, jadi kan kita tahu ya kalau orang yang beneran serius mau ngajak sama yang cuma mau iseng kayak pengen tahu atau punya niat jahat, itu tuh kayak ada berasa aja gitu. Oke. Dari cara dia ngajak, dari chatnya itu tuh ketara gitu. Kalau pas gua ngajak lu Serius gak atau kayak gitu kan? enggak, Oh, enggak, ya aman, enggak mau pastiin aja sih sebenarnya. Ya, soalnya Aman. ntar berantem lagi. Ya, terus sorry. Ya terus. Ya, kayak gitu udah. Akhirnya nggak aneh-anehnya gimana nih? Nggak ada, pertama kali nggak. emang maksudnya kan kayak gini deh. Coba dong tolong ceritain kayak pengalaman lo pertama kali merasakan kayak nih ada FG yang sekiranya tuh kayak menurut lo nih orang kayaknya mau iseng deh, mau aneh-aneh deh sama gue. Itu banyak, makanya tadi Dan gua baru bilang. ketahuannya itu pas udah di venue-nya. Oh, nggak pernah. Oh, nggak pernah sama sekali? pernah. Gue udah bisa cut dari awal. Oh. Gue udah bisa tahu dari cara bahasanya dia chat gue udah tahu.
Terus kalau yang tadi lo bilang lo kasih budget tinggi, terus tetap dia bayar, gimana? Belum pernah ada yang berani. Oh, belum pernah ada yang berani. Oh, culun dia. Berarti emang niatnya. Speak doang. Iya, niatnya emang udah akal bangsat kau. Paling anjing. ini. Iya, oke, ya. Paling Terus? pernah kalau misalnya foto shoot event itu kan biasa kayak modelnya banyak, fotografernya banyak tuh Beda yang kayak cerita lah. 1 banding berapa. Memang kadang kayak di on the spot itu kayak kadang kayak ininya dibuka dong, kayak ini agak diturunin dong. Masa aku giniin aja? Kalau saya nggak mau turunin, kenapa? Oh, lu judesin. Iya. Oh, tomboy lu keluar. Terus dia kayaknya kesel dan malu karena semua langsung nengok ke dia gitu. Akhirnya terus dia pergi. Tapi ya sometimes gue diomelin sama penyelenggara event sih. Lu terlalu rebel banget ya. Kayak, bisa nggak sih lo santai aja? Ini kan hanya untuk foto. Katanya gitu gini, kan. Diony lu boleh nggak sih pilih bahasa tuh yang enak gitu? Ya kayak gimana? Bilang aja, ih nggak ada isinya, ngapain sih dibuka-buka gitu. Tapi gue bilang ya nggak bisa, itu udah kurang ajar gue bilang gitu. Jangan terlalu ketus lah gitu kalau ngomong. Ya maaf dong, gimana? Iya, anjing. Nah ya, sorry. Tapi kayak maksud gue gini, kayak let's say di satu event itu rame kan, fotografernya lebih banyak dibanding modelnya. Pernah nggak sih ada yang muka jorok lo kayak gitu? Maksudnya, Muka jorok? Apa sih? maksudnya gini nih, misalnya di kamera nih, foto nih, terus kayak pas banget lo lagi eye contact, terus lagi kayak, udah kayak gitu. Ya, nggak pernah. Enggak, maksudnya nggak ada tuh? Nggak, Atau lo emang nggak ada ini padahal ada? Nggak ada. Oh iya, enggak maksudnya Buat kan. apa gue bohong? Ya Asli. itu kan, iya sih. Cuman kan kayak itu kan bisa aja terjadi gitu loh. Enggak. Contoh gua aja bisa kepikiran ya kan, masa nggak ada? Elunya aja. Enggak, kita kan happy aja, for fun ini. Enggak kok. Enggak ada. Nggak ada ya Nggak berarti ada. ya? Oke, yaudah. Gua juga minum ya. Coba cheers dong, gua mau cheers sama DJ nih, enak asik banget. Wih, sedap. Beda banget bro feelingnya cheers sama dia. Oh biasa gitu, biasa gini nih. Gimana nih? Oh iya, oh. Kampung banget muka gue barusan. Oke. Berarti SMA lulus, sebelumnya juga udah model-model ya, tapi difokusin setelah lulus SMA ya. Ya. 100 job ada nggak? Total yang udah lu ambil sejauh ini? Model? Iya model. Enggak lah. 50 ada dong. Lebih lah. Enggak tahu. Enggak pernah ngitung. Banyak lah ya pokoknya ya. Oke. Udah sempat masuk kayak majalah ternama gitu nggak? Enggak, paling iklannya doang. Makanya tadi gue bilang tuh iklan photoshoot. Gue photoshoot yang bikini. Terus produknya dia masukin ke iklan majalah. Oke. Cuman karena saking senangnya gue beli itu majalahnya. Ada lunya. Iya ada guanya dong. Kalau nggak ada ngapain gue beli? Anjing ngapain sih nih orang? Nih. Tahan dulu nih ya, bentar ya anjing nih. Kan gue ke distract, gue tahu dia mau ngapain soalnya. Tapi gue pernah ikut itu loh. Apa? Boleh sebut itu nggak sih? Nggak apa-apa, silakan nggak apa-apa. Pernah ikut populer. Oh, nice. Tapi bukan modelnya ya, jadi Apa? dulu pernah ikut lomba DJ-nya. Oh. Pertama kali populer ngadain lomba DJ, gue ikut, tapi gue nggak sampai final karena waktu itu kayaknya posisinya tuh gue sakit, terus kayak emang lagi ribet banget, akhirnya gue masuk final tapi gue dimilih Disqualified out. gitu ya? Enggak dong, Enggak. itu kan Oh, dikeluarin. Lu lebih milih ya karena lu sakit. Kok lu jahat sih sama gue? Lu marah-marah ya? Jadi, tapi sayang banget dong, maksudnya kayak lu Iya. masuk final loh. Iya masuk final waktu itu. Tapi lu emang asik sih, maksudnya gue ngeliat lu di sosial media lu ya. Ya mungkin gue belum lihat lu secara langsung beda. Kayak ngeliat di sosial media lu yang lu lagi perform. Hidup banget Bung, lu tau gak sih? Ya bodo amat lah ya, mereka juga udah tahu ada lu di sini kan. Hidup banget gitu loh cara bawa ini ya. Yang dari awal tuh lu main di event-event sekolah ya? Acara-acara sekolah. Pensi-pensian lah, terus event-event kayak otomotif gitu loh, terus lo jadi DJ-nya. Iya. Di Ada mall juga. satu brand gitu loh yang jadi DJ-nya gitu kan, ada yang pakai saksofon. Ya, itu tuh emang duetan lo apa gimana? Apa emang kayak Enggak, special enggak. location-nya di situ? Langsung on Oh, the langsung? spot. Oh. Paling ketika kan memang nyampe kan namanya kita kan performan harus nyampainya itu jam sebelumnya ya. Minimal gladi itu kotor? 1 jam sebelum. Oh, Nggak oke. ada gladi kotor. Oh. Waktu pas event itu udah dibilangin nanti mainnya sama saksofon. Terus ternyata dari saksofonnya itu dia punya list lagunya. Gitu. Ya, Jadi ya. kayak oh ya udah sini lagunya, kasih materinya kan karena kan bukan lagu yang ada vokalnya kan. Jadi dia udah punya Pet gitu emang sih. Iya. Oke, ini udah kejauhan tapi kita tarik mundur dulu, berarti jadi modeling langsung ke DJ berarti ya. Nah, nanti itu kita bahas lagi. Kenapa DJ?
emang mau atau emang kebawa FOMO aja lah kasarnya, atau emang kayak lo mendapatkan ini kayaknya gue banget deh gitu? Awalnya ditawarin Sama? orang. Iya tahu lah, emang lo ngobrol sama pohon, maksud gue. Coba lu yang cerita deh sendiri ya, gue sambil ngerokok nih. Lu coba, lu cerita sendiri deh. Lu kenapa sih gak terima banget? Lu marah-marah, gue juga marah-marah. Gue gak marah-marah ya, gue gak marah-marah. Karakter kita ya mirip-mirip lah. Oke, coba tolong ceritain deh journey-nya. Jadi awalnya itu kan memang gue itu bukan, gue nggak ngerti DJ sama sekali. Terus diajarin nge-DJ, jadi ditawarin sama orang mungkin karena dia ngelihat gue ikut lomba. Waktu itu kayak ada lomba gitu, terus gue ibaratnya tuh kayak ala-ala fashion show tapi gonta-ganti bajunya on the spot, langsung dilepas-lepas semua. Oh, Dan kayak lagi sulap ya? Iya. Maksudnya ganti. Tapi nggak Ya, secepat gitu sulap lah. Iya. Terus udah gitu dari situ mungkin mereka tertarik, terus gue ditawarin. Gimana tuh nawarinnya? Ya ngechat. Oh, ngechat. Ya ditanya mau belajar DJ nggak, ditawarin gini-gini segala macem. Awalnya ragu gitu, karena gue udah sampai gue tolak yang gue bilang, nggak ngerti sama sekali, nggak ngerti lagu, nggak ngerti itu segala macem gitu. Terus sampai dibilang diajarin kok dari awal gini-gini segala macem. Dari nol lah pokoknya dibimbing ya. ya. Terus karena gue ngerasa ya udahlah coba, karena kan selama ini nggak pernah sesuatu yang baru ya. Cuman yang kayak dulu kerjaan gue kalau nggak nge-DJ SPG. Oke. Gitu. Jadi gak nge-DJ kalau nggak foto model SPG. Terus sampai mikir ya udahlah coba gitu something new. Akhirnya ya udah gua terima gitu. Akhirnya sampai sekarang. Dari yang itu berarti 2000 berapa ya? Nggak usah lah ya. Ya. Sorry. Anda mau fashion dude? Iya. Anjing jadi buka-buka lah yang lain-lain bro. Gue udah punya feeling dari tadi lu buka-buka galeri gue kan anjing lu bener-bener ya. Tai lah lu. Oh, lu nunjukin Revo ya? Oh ya udah oke nggak apa-apa Revo. Apa Bo? Coba matanya mana? Oke. Sorry di stack. Anjing gue ngerasain banget HP gue lagi digeledah soalnya. Langsung ini ya. Terus fokus dulu ya anjing ya. DJ, tapi akhirnya jadinya lu ambil, lu tertarik atau lu kayak awalnya kepaksa terus kayak ya udah deh iseng aja gitu ya, kayak lebih oke gue coba gitu. Iya, aku bilang nyoba dulu. Gimana? Maksudnya kayak awal-awal, let's say sebulan pertama lah lo belajar untuk menjadi disc jockey itu, rasa lo gimana? Perasaan lo, pembawaan lo? Ya awalnya tuh kayak nggak ngerti kan, karena kan memang gua nggak tahu DJ siapa, itu bener-bener yang plong, nggak ngerti sama sekali. Tapi kan referensi lagu lo juga pasti banyak dong. Enggak dong, kan nggak ngerti. Masa lo nggak dengerin lagu? Emang basic lo bukan? Dengerin sih, dulu kan dari zaman, justru gua dancer dari zaman gua TK. Nah ya iya, tapi kan lu pasti tahu lah lagu-lagu yang kayak sekiranya ngepam lah. Nah, tapi pas lagi gue diajarin lagu DJ itu beda. Oh iya sih, gitu. Iya. Terus udah gitu pas lama-lama mulai coba pahamin gitu, bahkan genre juga gue nggak ngerti. Oke, nah itu Gue cuma tahu R&B karena waktu pas gue ngedance itu pasti pakai R&B. Oh iya kan, biar step up, biar kayak step up gitu ya kan. Terus. Ya kayak gitu, akhirnya pas diajarin pernah sampai diomelin sama gurunya, diteriakin gitu. Mungkin karena pikiran gue lagi kacau, lagi kemana-mana. Terus kayak nggak fokus lah iya, ya. terus dimarahin kayak matiin nggak usah latihan kayak gitu. Cabut-cabut lu anjing ya? Gue nangis di WC anjir. Oh, lu nangis aja? Nangis gue di WC. Terus dimarahin. mungkin biar mentalnya dapet kali. Nggak tahu ya, mungkin kalau guru gue tuh pas pada saat itu amarahnya tuh masih ada gitu. Oh, cuman kayak bagus tau sebenarnya kayak cara mendidik kayak gitu biar kita ya lebih on, lebih cepet Iya, tapi nangkepnya. abis dimarahin kayak gitu pas dicoba lagi langsung ya on bisa. kan. Itu apa? Awal itu gini deh, gue tuh jujur gue soalnya nggak ngerti sekolah DJ tuh kayak gimana ya. Maksudnya kayak ini kan lo dari nol banget kan soalnya. Ya. Jadi yang awal diajarin tuh let's say genrenya mereka yang pilihin dong udah pasti. Pasti. Apa? Mainin apa awal-awal? Lagu-lagu EDM pada zamannya. Oke. Macem gini, oke biar lo tau kayak macem waktu itu tuh kayak Afrojack, Martin Showtek, Garrix, Avicii. ya, kayak gitu. Oh, zaman itu berarti 2000. Oke. Tolong fokus dulu ya. Terus. Gimana? Apa sih yang diajarin itu sebenarnya kayak gini ya jujur ya. Kadang tuh orang tuh banyak yang salah menginterpretasi arti DJ ya. Kayak ada yang bilang tugasnya apa sih jadi DJ? Nggak sih? Ada juga yang kayak elah itu paling juga cuma tinggal mainin cucunya doang. Ada juga loh. Maksudnya kan netizen banyak yang kayak gitu kan. Jadi kayak ini langsung nih ya ke dia, mumpung ada expertnya, yuk dijelasin. Sebenarnya kalau diajarin kalau dari awal pasti kita akan ngecek itu kita ini out of tempo atau enggak. Oke, satu. Itu kan banyak tuh orang yang out tempo, yang kalau misalnya lu kayak ngeliat ada orang yang tepuk tangan semua seirama, dia beda sendiri. Itu pasti dia out tempo. Oh. Gitu.
Terus udah gitu kayak out of the beat gitulah. Nah, terus itu pasti dicek dulu. Kalau belum, kalau misalnya itu out of tempo, bisa dibenerin, bisa disembuhin tapi pelan-pelan. Nah, untungnya kan gua enggak karena basicnya dancer kan. Oh iya, jadi lu tahu. Ya, tahu beat gitu. Terus udah gitu Beat. diajarin Iya, terus nih beat, iya beat. Gak usah diketik. Iya. Terus udah gitu pas lagi belajar itu diajarin juga yang namanya intro itu apa gitu, outro itu apa. Lu kan nggak ngerti Iya, kan? enggak anjing banget ini ngomongin gue kerja anjing ya. Terus ya oke. Hapus aja itu ke distract gua anjing. Udah hapus aja itu gua ke distract ah. Iya, terus anjing nih prompter deh tadi nih. kayak enggak penting anjing ya. Terus. Minum dulu, gue juga mau minum dulu deh. Enak nih. Ya, cheers lagi. Oke, terus. Terus udah gitu diajarin kayak gitu, baru kalau misalnya kita udah bisa udah tahu dulu nih sistemnya gimana, diajarin mixing. Oke. Sempat kalau namanya DJ yang zaman dulu itu kebanyakan beat matching diajarinnya. Beat matching, oke. Jadi misalnya ini BPM tuh beat per menit. Itu berapa, sebelahnya berapa. Biasanya 90, dulu ditutup. gitu. Iya, tapi ditutup. Oh, ditutup. Ditutup, jadi harus matching. Dulu waktu pada zaman dulu tuh kebanyakan belajarnya kayak gitu. Makanya pakai headphone itu harus bener ya, Iya, didengerin. karena alat zaman dulu nggak kayak secanggih sekarang lah ya. Meskipun bisa ditarik, cuman kayak nggak tahu kenapa ya. Mungkin memang basic dasar belajarnya mungkin pada Harus saat kayak gitu. pada saat itu kayak gitu. Terus udah gitu diajarin kayak gitu juga. Baru kayak mixingnya juga harus mulus segala macem. Terus diajarin macam-macam mixing lagu biar yang mulusnya gimana, terus yang variasinya gimana, kayak gitu. Terus kalau DJ sebenarnya itu mixing lagu. Oke. Sebenarnya kerjaan kita tuh mixing lagu. Memang PR-nya DJ banyak. Kalau orang bilang jadi DJ enak cuma nyetel musik doang. Enggak, itu di venue. Lu lihatnya gitu enak gitu kan. Tapi kita PR-nya banyak ya. Kita harus nyari lagu. Kadang kalau dulu kan beda ya. Sekarang tuh kan lagu Indonesia tuh banyak banget yang bikin. Oke. Dulu kan agak susah ya. Terus kalau beli lagu tuh bukan lagu yang kita mau gitu. Bahkan kayak lagu-lagu baru kan kita nggak tahu judulnya. Itu tuh yang kalau beli lagu misalnya kayak 10 giga dan itu kita sortir sendiri. Oh. Kayak kita dengerin satu-satu yang kalau satu. misalnya lagunya nggak cocok sama Ya kita udah. atau lagunya kurang ya jangan di save gitu loh. Karena banyak oke, banget. oke. Terus terlebih susahnya kayak genre lagu tuh satu lagu, satu judul lagu, genrenya bisa macem-macem. Oke. Gitu. Misalnya Bacot banget prompter mantap anjing banget dah, udah matiin aja apa nih TV-nya anjing banget ya. Iya, terus. misalnya kayak Belajar, Mang. Iya, terus. Misalnya Jangan lu jangan kayak baca itu, jangan lihat itu intinya. Sorry ya, gue ke distract banget orangnya. Oke. Terus gue tutup Misalnya- nih. Ya, udah. Bodo amat ya, terus. misalnya kayak misalnya lagu Bruno Mars nih. Bruno Iya, Mars nih ya. Treasure biasa dipakai mulu tuh. Nah, itu Ting, kan ding, Treasure ding, kan ding, ada. ya. Misalnya Treasure ntar ada yang bikinnya jadi twerk, jadi trap, misalnya jadi EDM, terus jadi R&B tuh. Jadi kita kadang-kadang tuh ada kemungkinan dipakai lagunya, kita play. Jadi kayak nggak bisa kita delete gitu loh. Nah, kadang tuh kenapa laptop DJ harus orang ngomong harus Apple, kenapa sih? Sebenarnya nggak harus, tapi meminimalisir virus aja sih. ROG juga cukup bagus. Ya kan, gue cuma bilang itu doang. Iya, kenapa sih? tapi ROG lebih bagus lagi dari Apple. Ya Maksud udah, gue yang gua kayak- pakai ROG. Ya fungsional kan dari ROG lebih. Ya oke ya, sorry. Bacot patinnya tuh anjing ya. Enggak, tar dulu. Terus belum kelar. Nah, akhirnya Emang lu belajar DJ juga? udah tar dulu ya. Sebentar ya, Lu penasaran banget soalnya. Iya emang gue pengen soalnya. Terus gini, Pancing coba. diem dulu anjing. Tai, udah tar dulu, ntar aja, ntar ada sesi pertanyaannya ya. Oke, ini gue dulu ya, tolong ya. Abis sesi keduanya apa tadi? Mixing. Ketiganya apa? Perform. Nah, tempat maksudnya kayak emang dari awal dia yang menawarkan lu sih ya. Jadi mau nggak mau Iya. dia harus nge-branding lu juga kan. Maksudnya memberikan lo job opportunities lah. Ya. Nah, kalau yang lo tahu tempat-tempat DJ sekarang itu tuh memberikan itu semua atau enggak sih job opportunities itu? Misalnya let's say dia udah sekolah nih 3 bulan. Udah ngambil semua sesi yang paling mantep lah pokoknya sesinya semuanya tuh. Nah, terus kayak emang semuanya ada job opportunities atau enggak? Memberikan itu atau enggak? Kalau gua sih lebih sukanya menyebutnya nggak pernah dijanjiin sih. Oh, oke. Ya, karena percuma kalau kita janjiin, kadang-kadang yang namanya orang ya kan beda-beda. Ada yang kayak awal-awal niat, pas sudah dijanjiin nanti mau main di sini ya gitu. Ternyata pas udah belakangan dia nggak niat. Nggak niatnya kenapa biasanya penyakitnya? Nggak tahu juga ya. Nggak. Atau demam panggung? Nggak tahu juga karena kayak gitu-gitu kan biasa ada ujiannya juga di langsung
ya publik gitu kan. Cuma kadang-kadang ada orang yang mungkin kayak dari latihannya belakang-belakangan agak-agak susah waktunya, atau tiba-tiba interestnya berkurang kayak gitu. Itu kan ngaruh ke semuanya. Jadi kalau dari awal terus kenapa nggak pernah dijanjiin? Karena gue yakin banget yang namanya nyariin job itu nggak segampang itu. Dan terlebih lagi kayak kalau lu nggak trustworthy itu kayak susah juga buat mau menampilkan lu kan. Iya. Nah terus let's say kelar kan nih, bacot banget lagi tuh anjing. Hajar bro. Kasih korek bro. Let's say kan lu dikasih penawaran pekerjaan kan, itu tuh gimana ceritanya pertama kali lu perform lah, intinya kayak gitu. Ceritain dong, inget dong pasti. Inget di dong. mall. Di mall, oke. Ya perform aja kayak. Lagu apa, genre apa? Ya masih yang IDM zaman dulu. Gua kasih tau zaman lagu selfie keluar. Oh, iya udah berarti udah ketahuan tahunnya lah ya. Ya udah lah ya. Nggak perlu terlalu spesifik selfie siapa-siapanya Ya, ini lagu kan kalau DJ nggak harus udah lulus sekolah kan, siapa tahu masih sekolah. Atau mungkin udah. Nggak. Sebenarnya DJ itu tuh kayak ya musik lah ya, kasarnya musik tuh Iya. kayak nggak liat umur sih sebenarnya. Iya, betul. Iya, jadi kayak udahlah. Bacot banget anjing. Lagu EDM. Iya. Terus gimana? Lu demam Iya. panggung nggak? Gimana deh? Coba ceritain dong. Pastilah, Iya. pasti demam panggung lah. Gimana? Lu naik nih, set anjing banyak banget nih perintilan yang harus gue tekan ya kan? Iya dong, kayak decknya 2 apa Ya enggak dong, kan udah diajarin dari pas latihan. Oh iya, tapi kan tetap pala banyak nih. Manusia-manusianya. Manusia-manusianya. Iya kan? Yang susah itu adalah gue harus senyum. Karena itu di mall kayak, kalau misalnya gue kayak cuman diem gitu, asik sendiri gitu. Orang tuh paling cuman kayak, sudah lewat kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak kita senyum, itu kadang-kadang orang ngelihat stay terus mereka akan rekam kayak gitu. Oh, ramah ya. Iya, Mainin harus ini sama. juga ya. Karena ya jadi DJ juga susahnya kalau kita semerawut apa otak kita tetap harus senyum sih sama orang. Tapi banyak maksudnya yang kayak bukan asik sendiri sih, lebih kayak ke fokus ya. Enggak. Maksudnya fokus dengan Sebenarnya kadang BPM bukan atau fokus, apapun gue itu. tahu mereka tuh salting sih. Sebenarnya Kebanyakan tuh salting. Oh. Gue pun suka kayak gitu. Kadang kayak pas ngeliatin diam aja terus kayak gue cuma gitu. Tapi iya. orangnya masih di situ, masih gini. Kan gue nggak mungkin senyumin dia gini terus kan. Iya. Masa nggak mungkin juga lo ngomong anjing cabut lo ngentot kan nggak mungkin juga. Nggak mungkin Iya, dong. iya. Justru kan kita harus ngebawa yang namanya di mall itu kan makin rame. Berarti orang senang sama lagu yang kita bawa. Iya. Kayak gitu. Berarti lebih kayak ke awal-awal tuh crowd control-nya kali ya yang lo Iya. susah ya. Iya. Sampai sekarang pun kayak gitu. Crowd control. Sorry. Kayak lo asik banget gini-gini ya. Gue emang kayak gini, serah gue udah dihina di banyak orang ya, katanya bilangnya gue centil apa tai kucing, bodo amat, gue bagus anjing ya. Terus, Busket aduh, oke. Berapa lama itu pas pertama kali lo main? Maksudnya durasinya, biasanya tuh DJ tuh yang kayak optimalnya lah ya, 2 jam. yang pasnya 2 banget. jam. 2 jam ya? 2 jam. Itu berarti 2 jam? 2 jam pertama kali gue main 2 jam. Ada kayak tiba-tiba lo bener-bener kayak buntu gitu nggak, kosong, maksudnya di momen pertama lo gitu kayak aduh apa ya nih, aduh gimana ya, atau kayak lo mungkin melakukan kesalahan gitu? Pernah kesalahan pasti. Yang pas pertama ngelakuin kesalahan nggak? Tiba-tiba offbeat apa gimana gitu kali? Kayaknya pernah ya. Ngelakuin tuh ya? Kayaknya ya. Terus Kayaknya pernah. deh. gimana? Lo kayak ngebawa itu tuh kagok atau lo tetap harus berusaha untuk ya? Pura-pura nggak tahu. Iya sih. Cuman kayak gue kayak mampus gue nih. Udah tutup aja tutup. Oh senyum. Oh oke. Terus pernah juga yang gue nggak sengaja kayak kadang kan namanya DJ ya kayak grogi apa segala macam, gue salah pencet jadi lagunya mati. Itu juga pernah. Terus lo kayak, maaf ini putus, ada yang putus. Ya nggak kan karena di mall ya nggak ada mic nggak ada apa kayak ya udah. Atau enggak yang kayak play lo lagi aja. Atau enggak lo so yang kayak Cuek aja mati ya. terus kayak Play lagi aja. Kita ngitung kan bisa aja dong. Banyak caranya. Play lagi aja, Ibaratnya play lagi aja. ngeles lah. Jangan ya kan? sampai ketahuan. Ngeles gitu kan. Jangan sampai ketahuan. Oke. Terus pertama kali itu kostum lo gimana? Karena kan menurut gua kalau menjadi performer tuh ya lo yang harus kayak wow gitu gak sih? Ingat nggak? Waktu itu iya. lo pakai baju apa? Outfitnya lah. Apa? Atasan crop Hot pants? nggak rock. Rock. Oh, oke. Ini acara apa sih? Event apa maksudnya Di mall pertama kali kan? Di apa mall. sih? Acara apa maksudnya? Nggak ada. Jadi kayak kadang-kadang main aja mall gitu? itu kadang-kadang mall itu butuh DJ misalnya untuk pemanis aja Iya. atau kayak misalnya dia mengadakan midnight sale
Jadi kayak butuh yang musik buat aja hidupnya gitu. aja lah ya, iya. biar euforianya dapet lah orang-orang. Ya kalau midnight sale kan soalnya sampai mall itu biasanya tutup jam 9 jam 10 sampai jam 12 akhirnya. benar. Gitu. Oh, oke. Seneng tapi abis pertama kali perform dan lo yang kayak, oh gini. Seneng lah dapet duit. Enggak, gini ya, maksud saya gini Mbak, maksud saya bisa tolong dikesampingkan dulu ya masalah duitnya. Maksudnya ini lebih kayak ke pengalamannya dan perasaannya. Tapi tolong duit disampingin dulu. Ya itu lu udah pasti dikasih lah. Maksud gue kayak anjing, ntar dulu, jangan apa-apa duit dulu dong, pelan-pelan. Gimana? Maksudnya kayak lo puas seneng lah. atau lo mungkin akhirnya kayak gatel? ngerasa ujian, oh hari ini gue ujian, wah gue berhasil Tapi gitu. lu jujur merasa lu kayak kurang puas nggak? Karena kayak menurut lu, aduh tadi gue tuh sebenarnya Pasti harusnya ada. kayak gini. Ada kan? Pasti ada. Oh. Sampai sekarang pun gue kalau tiap Sering perform ya? pasti ada. Aduh tadi harusnya ini, maksudnya Iya, itu. iya. Pasti ada. Oke. Pasti ada. Terus dari situ apa ke depannya? Langsung banyak tuh job? Apa gimana? Nggak langsung lah. Apa? Gimana tuh Bertahap. ceritain Ya dong? karena kan gue kan dari diajarin terus masuk manajemennya langsung. Heeh. Ya mereka yang cariin job. Oh, lu masuk ya. manajemen ya? Iya, Oke, pada oke. saat itu. Terus udah gitu kayak ya dicariin job, ketika ada job ya udah main. Memang ya tugasnya mereka nyariin kita job, ya udah kita harus kerja. Tapi lu maksudnya kayak in the meantime lu juga kalau misalnya lagi nggak ada job DJ, lu model juga gitu? Apa gimana? Waktu dulu masih, ya. Seling-selingan Iya, gitu. waktu Oh, dulu dulu masih gonta-ganti gitu lah ya? masih. Kalau sekarang fokusnya DJ tok? Yang DJ, karena kalau modeling gue udah agak kurang ya kalau sekarang ya. Kenapa? Karena satu, gue udah nggak sekurus dulu. Ah, santai nggak sih? Maksudnya ya. Enggak. Ya, jangan mata kotor ya, jangan mata kotor tolong ya. Maksudnya Cewek santai itu aja. problem di perut. Oke. Oke, perut gue kan buncit nih. Iya, tapi Jadi kan kalau- ada bagian, sekarang kan ada banyak tahu yang kayak bisa buat ngecilin perut, itulah Iya, apa nggak tahu iya, lah gue banyak namanya. sih. Cuman kalau dulu kan kayak berat gue 40-41. Jadi gue kayak masih yang modeling masih oke. Terus namanya ya kita kan umur ya. Jadi Iya. kayak sekarang tuh udah banyak model yang baru-baru juga. Oh iya, yang Gitu lebih kan. Terus fresh kan kali karena ya kasarnya. karena zaman juga berubah, misalnya kan zaman sekarang kayak Korea-Koreaan gitu kan. Nah, kadang mereka lagi nyarinya yang modelnya yang Korean lookalike gitu. Ah iya, yang kayak look-like gitu. Tapi lo Korea? Enggak. Korea Pyongyang. Sarambeo. Terus akhirnya fokus sorry gini. Pertanyaannya kan gonta-ganti dulu maksudnya kalau di saat nggak ada job DJ lo ambil model gitu. Pada akhirnya momen lo kayak gue fokus DJ aja deh, tapi bukan karena masalah yang tadi. Maksudnya kayak mungkin memang lo passion lo lebih ke DJ ternyata dibanding model apa gimana? Model enggak sih, sebenarnya lebih sering berjalannya waktu kayak ya kalau memang modelnya lagi udah nggak ada job, nggak ada apa Lagi ya kurang udah. lah ya, lo DJ terus. Oke. Kalau menurut lo nih, lebih beneficial yang mana? DJ atau model? Karena kan lo dua-duanya. DJ ya? Kenapa sih? Duitnya. Ya oke, kita masukin itu jadi salah satu sebab, ada alasan Enggak, ya. Oke, terus yang gini, lain. gini, kalau model itu kadang gimana ya, kita harus benar-benar fresh juga, ngerti nggak sih? Karena kan jarang ya modeling dilakukan dengan jam-jam yang Malam ya malam menuju pagi. Terus kalau misalnya model itu ya gue memang sebisa mungkin nggak boleh malamnya tuh tidurnya sampai tidur pagi gitu segala macem gitu loh. Iya, harus bener-bener fit juga ya badannya. Gitu. Jadi kayak mood juga harus lebih dijaga sih sebenarnya. Iya, apalagi menurut lo kan ketus tuh ya katanya, kata pihak eventnya kan. Terus. Gitu loh. Jadi kayak masih agak dijaga. Kadang kalau moodnya udah nggak bagus, pasti hasil fotonya juga nggak bagus. Tapi kalau misalnya nge-DJ ketika mood lu nggak bagus, kalau kita laginya di klub ya, kalau gue di klub itu kan agak tersamarkan dengan lampu-lampu Oke, gitu. iya. Kayak Cuman gitu. ya paling kayak 1, 2, 3, 4 momen doang yang kayak beng Iya, terang iya. doang kan. Oh, Iya. oke. Kalau misalnya foto kan beda ya, kayak kita hasilnya kan kelihatan nih, oh kayak kurang bagus. Suatu saat pernah gua sekali di konsepinnya Japanese gitu. Dan gue pikir Japanesnya tuh yang gimana gitu kan. Gue nggak tahu kalau bener-bener Japanese yang pakai yukata. Ini model nih ya? Model. Dan gue udah nge-DJ. Oke. Terus rambut gue tuh yang Gitu-gitu. disanggul. Iya. Wah. Lu Dan jadi gue kayak nggak istri-istri suka. samurai gitu kan? Iya, gue nggak suka sih. Maksudnya jadi muka gue jadi tua banget gitu. Nggak Terus, cocok di lunya ya? Iya, nggak cocok sama guanya, sampai fotografernya pun, dan itu event loh. Sampai fotografernya mereka pada bilang kayak, Dio ini kok kayak nggak nyaman ya gitu. Mau ganti konsep aja nggak? Iya Langsung lagi, ganti gitu. baju nextnya, kalau nggak mau diganti bawa baju Jepang nggak gitu.
oh ya bawa, ya udah ganti dulu aja deh, kasihan Dioninya nggak nyaman gitu. Oh ya udah. Oh. Memang moodnya ini banget sih kalau foto sih ketara paling kelihatan. Oke, berarti kita lebih ngebahas ke DJ-nya aja karena kan foto kan udah. Oke. DJ-nya lagi. Tiga klub yang paling memorable buat lo pas lo perform. 3. Dan kenapa? Misalnya let's say Colosseum, kenapa? Misalnya aja. 3 klub. Tiga. Yang paling memorable banget yang kayak anjing gue di sini. Memorablenya nggak yang nggak tahu mesti. terserah baik Iya kan? atau mungkin Gue trauma kayaknya di situ. agak riskan kalau gue ngomong nama klubnya. Oke, nggak usah. Daerah Inisial ya? aja. Daerah ya? Daerah deh. Gue pernah di Manado, gue kena cium. Nah, Gue ini yang kesel kita banget cari. sih, gue kesel banget, itu kurang ajar. Ini emang dapet pasti momen-momennya. Terus gimana? Ya, jadi dia tuh kayak mau ngasih gue minum, orangnya, dia tamu. Oh iya dong, dapat. Ya pasti tamu biasanya sih. Ya nggak bisa aja kru mungkin ya. Ya, pokoknya enggak sih. Kalau kru biasanya kalau buat ngundang tuh lebih behave lah. Atau waiters lah. Enggak, waiter enggak. Jadi tamu mau nyokokin gua dan itu sorry ya, nyokokin tuh kayak bir kan. Bukan botol gimana. Terus kayak pas gua lagi minum, dia nyium gua. Pok gitu. Nah, sedangkan LO gue itu pas banget lagi ngomong, Kak Dioni bentar ya, aku ke belakang. Gua nggak tahu dia ke toilet atau nyamperin tamu dan itu sebenarnya sebentar banget. Lagi kayak nggak di samping lu lah ya. Iya intinya. bener dan gue tuh di samping panggung loh. Oke. Tapi bukan di panggung nih, kayak udah di bawah. Tapi kayak bener-bener samping panggung dan gue kaget banget. Dipok dicium, jadi dia ngasih bir. Iya, Misalnya dia ngasih bir, tak. Terus pak cium. Iya, jadi pas lagi gue begini dia nyium gitu, gue kaget banget sih. Nyium pipi kan? Nyium pipi. Oh iya, terus lu kayak gimana? Kaget lah kan, terus ya gue mau marah tapi orangnya yang mana gue udah gak inget. Udah langsung cabut, dia langsung cabut Iya, gitu. langsung kabur lah. Oh. Terus udah gitu, gue bilang kan, kakak aku kena cium tuh sama yang di Nggak situ. tahu lah yang kan. mana lagi. Iya, Terus, aku nggak tahu tabelnya yang mana, aku bilang gitu. Terus pernah juga waktu ke Jambi, jadi ada orang megang ini gue. Astaga. Nggak ke dada sih, atasnya sini. Atas, leher, Tapi bawah emang leher lah ya. Sini, nggak Iya. leher lah. Iya, pas di kalung tuh, Kesel kalung bulutnya. banget gue, ya. maksud gue Ya, itu terus kurang ajar sih. Nggak Kenapa? boleh kayak Apa alasannya dia? Gini, Nggak ada alasannya. Scene-nya gimana? Nggak ada Reka alasannya. ulang, coba reka ulang adegan. Lo lagi ngapain, dia lagi ngapain? Jadi lu sebelah gue nih ya. Oke, gue sebelah lu emang. Terus? Iya. Iya. Terus udah gitu teman-temannya di sana-sana itu pas nggak ada yang lihat. Oke. Gue nggak ngerti gimana tiba-tiba dia kayak gitu, tiba-tiba banget. Freak banget anjing. Dan itu gue udah mau perform kayak mungkin kayak 10-15 menit gue udah mau Sebelum, perform. Iya. Terus gue kan kalau misalnya gue anaknya memang ngegas, tapi kalau gue lagi sebagai guest star di situ gue nggak akan Lu ayu ributin. banget lah. Enggak, gue nggak perlu ributin, itu bukan ranah gue kalau menurut gue. Kecuali kayak gue datang sebagai tamu ada yang rese ya wajar. Ya beda, ya iya. kan? Nah, terus udah gitu, gue langsung kayak diem, gue udah bete banget karena gue tuh paling nggak bisa kalau mood gue rusak sebelum gue main. Oh. Gitu. Terus itu gue udah kayak kesel Ya, males banget. sih ya juga iya, kalau lagi mood sumpah sih. Terus gue kayak langsung diem, gue bilang, Kak saya ke sebelah ya. Jadi gue langsung, itu temennya, kayak gue nggak tahu dia denger apa nggak, pokoknya gue langsung balik ke sofa gue. Padahal gue udah bawa headphone gue di situ, udah yang kayak udah siap karena lu perform. deket di situ ya kan? Iya, maksudnya kayak dari apa sih di situ di sofa tersebut tuh ada orang sponsor. Oh. Ada orang sponsor, tapi kayak ya udah karena gue menghargai ya udah di situ dulu sampai pas gue mau perform baru Baru gue lu ini ciao, kan. Cuma karena gue digituin sama orang yang di situ, bukan orang sponsor ya Iya, yang iya, gituin iya, gue iya. ya. Don't get me wrong. Terus udah gitu kayak ya udah gue langsung pas jalan ke sana, Elonya nanya, Kak Dioni kenapa? Terus gue bilang kayak, Kak aku dipegang sama orang di situ. Gue bilang gitu. "Oh, kenapa?" Terus langsung ya udah mereka minta maaf sih. Atas dasar apa dia bilang nggak minta maaf karena apa? Maksudnya kayak kenapa dia melakukan hal itu? Nggak ada. Terus tiba-tiba dia kayak orang duduk teplak gitu doang kayak. Mungkin kayak orang sana tuh ada bilang, oh iya nih kayaknya ada tamu yang ini memang suka kadang-kadang agak rese kayak gitu doang. Oh iya ada sih di setiap tempat Iya, ya. pasti ada. Oh oke. Terus akhirnya tapi lo perform gimana? Aman aja kayak lo ya udah lah. Ya, kayak gue minum dikit deh gitu. Aman, soalnya waktu pas minta maaf itu gue dikasih 2 juta. Satu ujung-ujungnya duit lagi nih cewek babi. Enggak, soalnya kan gue kan memang kalau mau perform gue harus agak-agak 2 tipsy juta. dulu. Oh Enggak. iya, sorry ya. Terus agak-agak tipsy dulu. Jadi kayak pas habis
kejadian itu gue sempat kayak kesel, gue inget banget gue kayak minum ya mungkin segini ya, langsung gue tenggak gitu loh. Oh aus. Kayak kesel kan, aus, kesel. Jadi aus, kayak sampai Kak Dio ini masih bete ya? Enggak Kak, udah aman aku bilang. Aman gitu. banget lagi gue, coba kita botol lagi deh gitu. Buat nanti pas turun gitu. Tapi akhirnya udah aman tuh ya pas performnya ya. Orangnya nontonin loh. Nontonin. Aduh males banget lagi si anjing, lu pasti males ngeliat ke arah dia tuh ya. Kayak Lagi gini. Itu berarti di Jambi ya yang itu ya? Jambi. Yang Jambi ya, oke. Berarti dicium, dipegang, yang terakhir. Ini lo sendiri ya yang bawa hal-hal itu ya, Iya. padahal kan gue menanyakan hal baik nih. Kalau yang ini yang seneng deh kalau gitu. Gue iya. suka kalau gue ke Malang karena hospitality-nya bagus banget. Kenapa malah? Hospitality-nya bagus banget. Gimana? Apa? Kan Apa? gue Coba suka breakdown deh, jajan, apa? gue suka jajan gitu kan, kayak dibawa kuliner, Oh. kayak gitu. Terus kayak butuh apa bilang ya Kak. Terus kan biasa kan gue selalu kalau minta kamar itu satu nggak apa-apa, kan gue bawa roadman kan. Gue bilang nggak apa-apa, mau kasurnya satu, ya kalau bisa twin bed gitu kan. Oke. Tapi kalau di sana selalu kayak dipisahin gitu loh Oh sama emang roadman. udah as request gitu Sebenarnya ya? banyak kok, banyak yang dipisahin, cuman ya gue senang aja kalau ke sana tuh kayak nggak tau ya, mungkin kayak mereka udah terbiasa yang hospitality-nya tamu bagus, ya gitu-gitu ngejamu ya. tamu bagus, jadi kayak gue nyaman gitu loh. Oke. Berarti kita rewind bentar. Yang di Manado ngisi minum tau nyium. Yang di Jambi lagi duduk diem dong, ceplak dipegang tuh, itu di atas dada loh ya, tolong otaknya. Terus yang terakhir akhirnya ada nih yang bisa memberikan lo kebahagiaan ya, karena hospitality-nya bagus. Memang sih ada yang lain-lain juga, tapi ya mostly yang itulah yang paling nggak bisa lo terngiang yang di kayak gua. terngiang-ngiang banget ya. Oke. Nah, sekarang giliran gue ya yang menanyakan itu lebih dalam lagi. Oke. Yang tadi itu menurut gue sih itu emang agak aneh sih, apalagi yang megang dada yang di atas leher itulah. Di atas leher sini dong. Atas leher, bawah leher itu agak-agak aneh banget sih. Cuman ada yang lebih ngaco nggak sih dari itu? Maksudnya kayak let's say lo dipeluk atau kayak entah tiba-tiba lo diangkat digendong kali ya bagaimana, gue nggak ngerti lah. Saking dia, nih let's say lo lagi sebelum perform atau lagi perform lah. Kalau lagi perform misalnya kayak lu lagi perform nih, lagi main, terus tiba-tiba dia kayak, gua nggak tahu ya namanya manusia ya, mungkin dia terlalu birahi kali sama lu, terus dia kayak dia naik ke panggung, terus dia kayak Kucing nyium gue. lu atau gimana. Enggak sih. Perlakuan yang nggak ada normanya sama sekali gitu loh. Enggak sih. Paling pernah ada satu owner, gue nggak perlu sebut di mana. Nggak usah itu. Maksa gue nemenin dia karaoke. Karena kan di klubnya ada karaoke gitu. Jadi sebelum perform kayak paksa gue ke situ. Jadi ada kayak TV-nya gitu ya? Iya. Oke. Terus kayak betis gue dipegang-pegang gitu kan. Emang lu lagi nggak pakai celana panjang? Enggak. Oh lagi pakai celana lagi celana pendek. Oke, terus pegang-pegang ngapain, ada nyamuk Betis kali ya. maksudnya? Lu jangan netting dulu dong. Maksud gue siapa tahu dia niat Mungkin baik. dia menabur lotion. Susuk Eh. kayak gitu. Kayak gitu. Sedangkan Dipegang-pegang atas dasar apa, lu nanya nggak? ya, enggak lah. Maksudnya, Enggak, ya- gue nggak ngerti kenapa gue harus nanya. Yep, nih ya. Nih. Lu masa nggak nanya, lu kenapa megang betis gue? Maksudnya kan sesimpel kayak gitu. Itu aneh anjir, lu barusan freak banget. Itu lu gituin gue, bangsat. Kok lu nggak gituin dia? Maksudnya kayak... Owner. Balik lagi duitnya, guys ya. Bukan masalah duitnya, itu job gue dari dia. Kalau Iya, saat itu gue disuruh pulang Iya, tapi lu gimana? bingung nggak? Lu bingung dong. Ya, gue mungkin nggak bingung karena gue udah tahu habit-habit orang-orang yang di Ya, lu malam juga lagi di dalam kebanyakan. ruangan karaoke ya? Iya, berarti ya? gue bawa roadman sih, roadmannya di situ dan dia juga ngeliatin, tapi ya dia ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Mau gimana? Iya udah. Tapi pada akhirnya- selama nggak megang yang Lain. ya itu kan betis ya gitu ya, udahlah gitu. Mungkin dia penasaran kali ya? Iya, mungkin ngeliat kaki gue kayak sumpit gitu kan, ini kaki apa sumpit gitu kali ya. Atau ya nggak usah disebut ya. Tapi pada akhirnya gimana? Cuman betis doang? Betis aja. Abis itu ngobrol? Nggak terlalu ngobrol ya, orang dia nyanyi. Ngobrol basa-basi gitu ya? Kayak Ya sampai pokoknya pas udah gue ngerasa jamnya gue harus ke venue, gue kayak Baru. ya gue bilang, Pak maaf saya ke venue dulu ya gitu, biar moodnya dapet, bilang gitu. Oh, oke. Ya. Itu tuh paling aneh. Ada lagi nggak yang aneh-aneh lainnya? Maksudnya Apa jujur ya? semuanya aneh banget lagi. Banyak sih, Sumpah sebenarnya aneh kalau banget. kayak gitu banyak kalau di bahasa satu mah. Enggak, yang kayak dua lagi deh, tapi yang paling kayak top tier-nya gitu, yang kayak paling aneh banget lagi. Kayaknya nggak ada deh, udah. Kalau misalnya let's say selesai lu perform, kan ya kan semua mata udah tertuju pada lu kan. Terus lu turun nih ya kan. Nah, ada kejadian-kejadian aneh nggak situ? Let's say misalnya penawaran
ya udahlah ya nggak usah banyak bacot. BO atau mungkin kamu yang kayak ganjen-ganjen gadun-gadun banyak gitu lah, lah, ganjen ya kan banyak penawaran-penawaran menarik yang membuahkan hasil sangat banyak gitu-gitu. Ada nggak? Sering nggak dapat kayak gitu? Penawaran-penawaran lucu gitu. Mungkin nggak langsung ya, dia nggak berani ngomong secara langsung. Pelan-pelan. Ya, cuman lebih ke kayak, kemana abis ini? Oh ya tidur lah, besok kan flight gitu pak, gitu kan. Terus kayak, oh nggak ikut kita aja dulu, gini. Oh, enggak dia pak, aduh capek banget flightnya. Soalnya kadang gue bohong gitu, iya soalnya besok aku main lagi di sini, padahal gue nggak main. Oh, aminin aja, padahal lo tiba-tiba ada job lagi ya kan, gimana sih lo? Terus maaf. akhirnya dianya kayak gimana? Asik ya apa? udah gitu. Oh ya udah gitu. Ada yang maksa nggak sih? Maksudnya semaksa itu dia nih, kayak ngerti nggak sih lo yang kayak nggak apa-apa udah sini dulu aja, terus yang kayak narik, terus kayak kasih minuman gitu? Nggak ada, nggak pernah terjadi dulu Karena, ya? Jangan lah. Karena kalau sekalipun pada saat dulu gua nggak pernah bawa roadman pun, LO yang di situ tuh bakalan kayak ngamanin juga ya. Itu memang udah tugas mereka kok. Oke. Iya sih ya, maksudnya. Cuman ya, memang ya kalau kayak gitu kan lebih ke omongan ya. Kalau yang kayak hal-hal yang tidak terduga, yang tiba-tiba dengan Nah, sikap itu maksud perlakuan gue, yang kayak gitu-gitu enggak sih. Enggak ya? Enggak sih. untungnya enggak. Oke. Mantap sekali. Emang genre ya, kita balik ke DJ dulu ya. Genre lo emang tropical terus ya nantinya, sampai nantinya? Enggak, sampai nantinya Enggak, mainnya. enggak. Karena yang gue lihat tuh lagu-lagunya, ya sebenarnya jujur ya, gue kan nggak ngerti nih. Kayak yang terakhir gue lihat tuh ya pensi, terus yang pakai pepet itu saxophone itu, terus yang terakhir itu lo kalau nggak salah, bukan terakhir sih sebenarnya, lo sempat main di acara coloran gitu ya kalau nggak salah. Oh, itu udah lama banget kan? Udah. Tuh gue terlalu nge-slide bawah banget lagi, maaf ya gue Oh, nge-slide. iya, nggak Tapi kan apa-apa. untuk riset anjing. Nah, ya, terakhir lo main di mana? Terakhir Ingat nggak terakhir? Kemarin. main di mana? Apa genre apa, di mana dan gimana? ya genrenya open format. Open format itu kita Open format tuh apa sih? Jadi genre apa aja gue mainin. Apa berarti yang lo mainin? Apa aja. Di sana IDM, terakhir? iya. Mm-mm. Ya kemarin kayak lagu-lagu sekarang kayak Indo Bounce. Indobounce, oke, terus? Kalau open format itu lu ibaratnya boleh mainin apa aja. Cuman kalau gue yang nggak spesialis main itu manyau dan breakbeat. Funkot gue nggak. Lu nggak bisa, Nggak emang lu mainin nggak mau itu. juga ya? Ya kalau breakbeat sebenarnya bisa dipaksa kalau memang Duitnya banyak. Gue udah disimpulin dengan baik loh. Gue ya kayak, nggak special occasion kayak misalnya private party. itu duitnya banyak. Private party. Beda Anjing loh, lu. lo main di tempat sama main di acara orang tuh beda, soalnya bobotnya aja udah beda, ya kan? Itulah. Oh, lu Kayak- bisa-bisain kan? Ya latihan dulu lah. Ya kadang kayak di pulau atau apa kayak gitu. Oh, pernah tuh? Asikan main di outdoor apa di indoor? Maksudnya vibe-nya kan beda kan? Vibes-nya Enggak, kan kalau di fix beda pulau nggak sih? itu pulaunya indoor kayak dia apa sih? Ada yang kayak Ruangannya sendiri gitu yang di tengah-tengah hall-nya gitu ya? lah ya. Di tengah-tengah. Bukan hall sih, lebih kayak ke apa ya? Exhibition Kayak area lah ya. kayak kalau gazebo kan Kecil ini, banget pondok kan gazebo. pondok ya. Iya, Pondok kali ya, pondok, pondok tapi udah sekarang udah dikacain gitu. Oh, oke. Oh iya. Gue paham. Seruan di mana? Main di alam atau main di kayak kota gitu? Gua sih lebih suka sebenarnya ya, gua lebih suka main di public dibanding kayak gitu. Memang sama-sama seru tapi vibes-nya beda gitu. Karena kalau kayak kita yang di private partinya yang kalau di pulau ya, gua ngomongnya pulau ya. Kalau yang di pulau kayak gitu tuh ya orangnya kan nggak terlalu banyak. Satu, ya Orangnya terlalu crowd-nya. banyak. Terus kemungkinan isengnya lebih tinggi. Tapi kan lu bawa roadman juga dong? Apa enggak? Enggak. Sendiri lu biasanya kalau ngambil private Iya. kayak gitu? Ih, berani banget. Terus? Karena udah kenal sama yang punya. Yang situ-situnya lah ya. Terus? Gitu. Terus? Jadi kemungkinan mending. isengnya lebih tinggi dan gua nggak bisa marah. Iya, mau marah gitu. juga bingung. Nggak bisa. Aduh, gue harus Karena tuh berenang ibaratnya lagi nih. teman-teman aduh. ownernya aja gitu loh, kayak gua nggak bisa marah gitu. Pernah terjadi tapi hal-hal yang nggak lo inginkan di saat lagi kayak private party gitu? Pernahnya itu Karena kan gua beda. lagi main nih ya, Heeh. terus tiba-tiba ada cowok tuh yang ngerangkul pinggang Ih, gua. itu tadi nggak lu ceritain, maksud gue tuh kayak gitu-gitu. ya udah, gua ceritain. Ya udah, iya biasa Ya aja. maksudnya tapi kan itu kan kalau yang private party ya, maksudnya itu pernah dan itu yang sampai gue kesel, waktu itu gue dorong sama gue. Gue udah terlalu kesel banget. Maksudnya kayak udah semua teman-teman, karena dia bukan komplotannya, misalnya kayak apa ya, aduh gue ngomongnya gue takut banget nih. Nggak apa-apa Kayak misalkan ya. pulau nih ya, Ah. grup lain datang.
Oke. Iya kan? Oh jadi ya udah join aja. Iya, grup lain datang memang udah tujuan mereka bakal ke situ gitu. Grup lain datang terus dia kayak ngerangkul gua gitu. Karena memang ada satu DJ mereka yang panggil kayak bajunya udah yang gimana banget gitu loh. Terus yang sampai Udah bobotoh nemen-nemenin. gitu lah ya. Luber-luber gitu kan. Terus udah terus? gitu kayak dia memang kayak nempel sana nempel sini gitu. Gua kan enggak gitu, kayak gua nyantainya Lo sendiri. jangan menyamakan gue sama dia dong, anjing Iya, gitu kayak kan. terus tiba-tiba kayak ini cowok tuh rangkul-rangkul gue, bahkan kayak sampai teman-temannya udah bilang bro jangan gitu, kayak mungkin dia mabok ya. Akhirnya kayak pas gue udah kesel, gue dorong sama gue. Lu dorong dia. Iya. Dia gimana? Ya udah nggak deket kayak lagi malu sih. gitu, malu Iya ya, kali langsung kayak malu, anjing. Mungkin selama harusnya gue dari awal gue dorong harusnya sih. Harusnya, tapi kan lo ya udahlah ya. Enggak, kayak- bukan ya udah, kayak gue masih yang nggak enak hati Iya, gitu iya, sama iya. yang lain. Jadi gue pas lama-lama gue kesel, ya udah gue dorong beneran. Risih deh gue anjing. Soalnya Iya. jadi tengahnya main kali ya. Kayak masuk ke pinggang nih, misalnya pinggang nih. Gini-gini ya. Gitar kali gue. Ada yang ketawa tuh. Pengalaman ya. Ya, oke. Aduh, bad trip banget baca layar. Ya. Gini. Kan pulau udah ya, tapi kayak gak tau lagi kalau misalnya private itu tuh menurut gue kayak harusnya lebih terorganize gak sih? Nah, sekarang pertanyaan gue adalah selama lo ngejob DJ nih, DJ ya, lo pernah punya pasangan nggak? Pernah lah. Gimana pandangan mereka sama lo? Kayak, Mungkin gue mau nge-share tuh yang kayak kalau orang tuh selalu ngomong, makanya jangan cari pacar tuh di dunia malam. pengalaman pertama kali lo berhubungan sama orang tuh kapan?